Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Andri hari ini akan membahas bagaimana menemukan gap riset dalam disertasi. Ada 7 jenis ya gap riset yang bisa ditemukan oleh mahasiswa agar disertasinya memiliki perbedaan atau distingsi dengan penelitian-penelitian terdahulu. Yang pertama ada yang kita sebut dengan theoretical gap, yaitu kesenjangan dalam teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Dan kita melihat bahwa teori-teori yang digunakan itu perlu dikembangkan atau perlu kita perbaiki, ya. Nah, bagaimana implementasinya dalam penelitian disertasi kita? Kita lihat ya penelitian sebelumnya. Mereka menggunakan teori dan ternyata kita lihat teorinya sudah lama, mungkin sudah 50 tahun lebih atau 60 tahun lebih, ya. Dan belum mempertimbangkan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu tersebut ya. Misalnya dia menggunakan marketing, tapi tidak menggunakan teknologi informasi, tidak menggunakan AI. Ini berarti teori lama masih belum mempertimbangkan teknologi informasi atau AI. Nah, untuk mendapatkan gap teori, kita bisa menggunakan dua hal. Yang pertama, lakukanlah tinjauan pustaka secara mendalam agar kita bisa menemukan teori yang kurang relevan atau kita anggap ketinggalan zaman dalam riset-riset terdahulu. Lalu kita ajukanlah modifikasi atau penggabungan dari teori baru yang lebih sesuai, ya. Nah, lalu gap yang kedua, disertasi kita bisa mengajukan evidence gap. Apa itu? Yaitu kesenjangan dalam bukti atau data empiris yang mendukung suatu teori atau fenomena. Kondisinya adalah kita melihat penelitian sebelumnya menyatakan bahwa A berpengaruh terhadap B, tapi tidak ada cukup bukti empiris yang mendukungnya. Ya, di lapangan ternyata kita tidak menemukan A berpengaruh terhadap B. Nah, oleh karena itu kita bisa mengajukan usulan penelitian dengan cara menganalisis penelitian sebelumnya yang memiliki klaim teoritis tapi minim bukti empiris. Lalu apa kita lakukan? Kita gunakan data primer atau data sekunder yang lebih lengkap dan valid sehingga kita bisa memberikan evidence gap yang lebih baru ya, yang lebih bisa mendukung teori yang kita anggap selama ini penelitian terdahulu justru menunjukkan evidence-nya tidak mencukupi, bukti di lapangan tidak mendukung, ya. Jadi kita bisa mengajukan disertasi dengan adanya evidence gap, ya. Buktinya belum banyak, kita akan memberikan bukti yang paling baru. Yang ketiga ada namanya population gap, yaitu kesenjangan dalam populasi atau sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Ya, umumnya studi sebelumnya itu hanya dilakukan pada populasi di satu daerah misalnya. Sehingga kita anggap belum diketahui apakah hasilnya berlaku untuk populasi lain. Atau misalnya sebelumnya populasinya populasi baby boomers misalnya, belum ke populasi yang milenial atau generasi Z misalnya. Nah, itu bisa juga dilakukan. Lalu teknisnya adalah kita mengkaji generalisasi hasil penelitian sebelumnya dan melihat apakah ada kelompok populasi yang belum diteliti, ya. Lalu kita lakukanlah penelitian pada populasi yang berbeda agar kita dapat memperluas cakupan penelitian tersebut. Nah, jadi kita bisa juga melihat penelitian kita baru dalam pengertian populasi kita belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Gap riset yang keempat ada yang kita sebut dengan empirical gap, yaitu adanya inkonsistensi atau ketidaksesuaian antara hasil penelitian terdahulu dengan temuan penelitian terbaru di lapangan. Ya, secara empiris ketika diteliti ternyata berbeda. Kita bisa melihat misalnya dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa strategi pemasaran digital hasilnya efektif. Tapi ada juga kita temukan penelitian lain ternyata menunjukkan hasilnya tidak efektif. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kita bisa melakukan identifikasi hasil penelitian yang kontradiktif ya dalam literatur. Yang satu bilang A hasilnya, yang satu bilang B. Nah, lalu apa? Kita gunakan metodologi yang lebih kuat untuk mengklarifikasi perbedaan hasil tersebut sehingga kita bisa
menunjukkan gap atau celah penelitian bahwa kita punya penelitian empiris yang terbaru, yang bisa menjawab, yang benar yang mana dari kontradiksi penelitian empiris yang lalu. Lalu yang kelima, kita juga bisa memberikan gap knowledge namanya ya, atau celah pengetahuan. Di mana ada aspek pengetahuan yang belum dieksplorasi atau belum ditemukan atau belum dikembangkan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Ya, misalnya nih, tidak ada penelitian yang membahas dampak teknologi artificial intelligence misalnya terhadap produktivitas kerja di sektor tertentu ya. Nah, kita bisa mulai melakukan analisis mendalam terhadap tren penelitian dan mengidentifikasi topik yang belum banyak dibahas, ya, topik yang belum banyak dibahas. Kemudian kita bisa mengusulkan eksplorasi pengetahuan baru terhadap fenomena yang belum diteliti tersebut. Jadi kita bisa berkontribusi terhadap pengetahuan di celah-celah pengetahuan yang masih belum banyak dieksplorasi atau belum ditemukan atau belum dikembangkan. Nah, yang keenam, kita juga bisa berkontribusi memulai sebuah penelitian dengan melihat adanya practical knowledge gap, yaitu adanya perbedaan antara teori yang ada dengan praktek di dunia nyata, ya. Kita misalnya melihat ada sebuah model bisnis dalam penelitian terbukti efektif secara teori, tapi begitu dipraktekkan di lapangan, dia tidak dapat diterapkan dengan baik. Nah, gap practical knowledge ini bisa kita pecahkan dalam sebuah penelitian baru dengan melakukan studi kasus atau kita melakukan observasi lapangan agar kita bisa mengevaluasi implementasi teori dalam praktik yang benar seperti apa. Termasuk kita bisa melakukan pengembangan model yang lebih aplikatif ya dengan mempertimbangkan kondisi nyata agar temuan-temuan sebelumnya bisa diterapkan atau bisa dipraktekkan. Yang terakhir, bisa kita gunakan methodological gap, yaitu kita anggap ada kesenjangan dalam metode yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu, ya. Misalnya nih ya, di penelitian sebelumnya dia menggunakan metode kualitatif yang sifatnya tentu eksplorasi ya. Tapi belum ada penelitian yang menggunakan metode kuantitatif atau mixed method ya. Maka kita bisa melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode yang baru yang kita anggap lebih sesuai dengan kondisinya. Kita bisa mulai dengan mengkaji penelitian terdahulu untuk melihat keterbatasan metodologi yang digunakan dalam penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dalam topik yang akan kita kaji. Lalu kita gunakanlah pendekatan metodologi yang berbeda. Misalnya tadi ya, kita ganti kualitatif dengan kuantitatif, atau kita juga bisa mengadopsi mixed method ya. Berkaitan dengan metodologi nanti ada pembahasan khusus. Inilah 7 ya gap yang bisa kita isi, celah yang bisa kita isi, supaya kita bisa memperoleh ide penelitian menjadi lebih dekat dengan topik dan dengan judul dan fokus masalah kita. Dengan identifikasi terhadap gap-gap tersebut atau celah-celah riset tersebut, maka kita bisa menyatakan bahwa riset kita adalah riset yang baru.